Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Pratama. Kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu masih tentang assessment, dan sekarang hubungan antara assessment dan kurikulum. Dalam pembelajaran paradigma baru, assessment berperan sebagai pemberi informasi bagi pendidik, murid, dan orang tua atau wali murid. Digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen yang dilakukan di kelas bukan hanya memberikan data perkembangan belajar, tetapi juga upaya menstimulasi pola pikir bertumbuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pilihan waktu dan cara asesmen sesuai dengan kondisi kebutuhan. Capaian belajar adalah kompetisi yang diharapkan dapat tercapai pada kurun waktu tertentu, kemudian diturunkan dalam alur tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik? Strategi apa yang bisa kita lakukan agar lebih baik lagi? Karena dalam asesmen kita melibatkan murid secara aktif, kita dapat menerapkan macam-macam cara, seperti guru dapat mengajak murid melakukan asesmen mandiri atau self-assessment, asesmen antar teman atau peer assessment. Nah, kedua cara ini dilakukan untuk melihat apakah rencana belajar berproses dengan baik. Contoh asesmen mandiri yang sederhana yaitu tabel checklist rencana dan capaian. Murid tahu benar apa yang akan dipelajari dalam kurun waktu tertentu. Dibuat murid pada awal pembelajaran untuk selama masa pembelajaran berlangsung dan ketika pembelajaran berakhir. Pada kolom capaian, murid dapat membuat variasi sendiri, misalnya dengan huruf atau skala lain. Contohnya menggunakan angka 1 untuk kurang, 2 untuk cukup, 3 untuk baik, 4 sangat baik. Pada bagian akhir, tabel checklist murid akan menulis yang sudah kupahami, yang belum kupahami, dan yang harus kulakukan untuk meningkatkan belajarku. Nah, dengan ini murid terlibat langsung dalam merancang rencana belajar, memantau proses belajarnya, dan melakukan refleksi atau evaluasi mandiri pada proses yang dijalaninya. Melalui asesmen mandiri, murid mengetahui kekuatan dan kelemahannya, kemudian mencari cara untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang kedua adalah peer assessment atau penilaian teman. Peer assessment juga bisa melibatkan murid secara aktif. Cara yang bisa dicoba adalah memberikan umpan balik kepada pendapat atau hasil karya teman. Penilaian antar teman bisa dilakukan secara terbuka atau tanpa nama. Dalam pembelajaran paradigma baru, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran diturunkan dari indikator asesmen yang mencerminkan ketercapaian kompetisi pada tujuan pembelajaran. Fungsinya merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi murid. Guru juga dapat menentukan intervensi pembelajaran yang sesuai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.